Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima. Pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup ini terasa berat? Kenapa ujian datang silih berganti, seolah tak pernah berhenti? Kadang kita merasa lelah, kadang kita ingin menyerah. Bahkan mungkin pernah terlintas, kenapa harus aku? Namun sadarkah kita bahwa setiap ujian yang datang bukan tanpa alasan, bukan sekedar cobaan, tapi sebuah panggilan. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk mendekat, panggilan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat tanpa masalah, tapi siapa yang tetap bertahan di tengah ujian yang paling berat. Saudaraku, ujian terberat dalam hidup ini bukanlah kehilangan harta, bukan pula kehilangan jabatan atau kedudukan, tapi ujian terberat adalah ketika hati kita mulai jauh dari Allah. Ketika sholat terasa berat, ketika doa terasa hampa, ketika kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada berharap kepadanya, itulah ujian yang sebenarnya. Karena saat hati jauh dari Allah, semua yang kita miliki tidak akan pernah terasa cukup. Namun sebaliknya, ketika hati kita dekat dengan Allah, sekalipun hidup sederhana, kita akan tetap merasa tenang. Ujian juga datang dalam bentuk kesabaran. Saat kita dihina tapi memilih diam, saat kita disakiti tapi memilih memaafkan, saat kita jatuh tapi tetap bangkit. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan ingatlah, Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Artinya, kalau hari ini kamu sedang diuji, itu tanda bahwa kamu kuat. Maka jangan pernah takut dengan ujian, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi, jalani, dan kuatkan hati. Karena di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran, selalu ada peningkatan derajat, dan selalu ada jalan keluar yang sudah Allah siapkan. Tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini tidak pernah sia-sia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dalam menghadapi ujian dan semakin dekat kepada Allah karenanya. Setelah kita memahami bahwa hidup ini bukan sekedar tentang mencari kesenangan dunia, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menjalani hidup agar benar-benar bernilai di sisi Allah? Tujuan hidup menurut Al-Quran bukan hanya konsep, tetapi petunjuk nyata yang harus diwujudkan dalam keseharian. Salah satunya adalah menjadi hamba yang taat. Ketaatan ini bukan hanya dalam ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, tetapi juga dalam sikap hidup. Jujur dalam perkataan, amanah dalam tanggung jawab, serta sabar dalam menghadapi ujian. Seringkali kita merasa hidup ini berat, masalah datang silih berganti, harapan tidak sesuai kenyataan, dan doa terasa belum dikabulkan. Namun disinilah letak ujian sebenarnya. Allah tidak menilai seberapa mudah hidup kita, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam ketaatan di tengah kesulitan. Tujuan berikutnya adalah menjadi khalifah di bumi. Ini berarti kita diberi amanah untuk menjaga, memperbaiki, dan memberi manfaat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, membantu orang lain, memberi senyuman, atau bahkan menyingkirkan duri dari jalan, semua itu bernilai di sisi Allah. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan bahwa hidup adalah ujian. Ujian bukan hanya dalam bentuk kesulitan, tetapi juga dalam bentuk kenikmatan. Ketika kita diberi rizki, kesehatan, dan kebahagiaan, apakah kita bersyukur atau justru lalai? Banyak orang mampu bersabar dalam kesulitan, tetapi sedikit yang mampu tetap taat dalam kelapangan. Tujuan lainnya adalah mencari ridha Allah. Ini adalah tujuan tertinggi dalam hidup seorang muslim. Ketika kita menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama, maka segala hal yang kita lakukan akan terasa lebih ringan.
Kita tidak lagi terlalu mengejar penilaian manusia, karena yang kita cari adalah penilaian dari Allah. Dan yang terakhir, hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Dunia hanyalah tempat singgah sementara. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kelak. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Jangan sampai kita menyesal ketika waktu sudah habis tetapi amal belum cukup. Maka mulai hari ini, mari kita luruskan kembali niat hidup kita. Jangan biarkan hidup berjalan tanpa arah. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah, setiap usaha sebagai bentuk ketaatan, dan setiap ujian sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling hebat di mata manusia. Hidup ini tentang siapa yang paling bertakwa, paling ikhlas, dan paling dekat dengan Allah. Jika kita memahami tujuan hidup yang sebenarnya, maka kita tidak akan mudah putus asa. Kita akan tetap tenang dalam kesulitan, tetap rendah hati dalam keberhasilan, dan tetap istiqomah dalam ketaatan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang dunia, tetapi tentang bagaimana kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Sampai di titik ini, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah kebetulan. Setiap detik yang kita jalani telah ditulis, setiap ujian yang kita hadapi telah diukur, dan setiap jalan yang kita tempuh sudah berada dalam rencana Allah yang sempurna. Namun, satu hal yang harus kita ingat, kita tetap diberi pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup dengan kesadaran atau hidup dalam kelalaian. Kita bisa memilih untuk mendekat kepada Allah atau justru menjauh perlahan tanpa kita sadari. Seringkali kita menunda untuk berubah. Kita berkata, nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah tua, nanti kalau hidup sudah tenang. Padahal, tidak ada yang bisa menjamin kita akan sampai pada nanti itu. Waktu terus berjalan, dan kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Karena itu, jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil yang kita mampu. Perbaiki sholat kita walau perlahan, perbanyak zikir walau sedikit, baca Al-Quran walau hanya beberapa ayat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita. Sudah cukupkah amal kita? Sudah siapkah kita bertemu Allah? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Maka, inilah saatnya kita bangkit. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah kita. Dosa sebesar apapun, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Selama kita masih diberi nafas, masih ada kesempatan untuk kembali. Mulai hari ini, buat keputusan dalam hati. Aku ingin hidup lebih dekat dengan Allah. Aku ingin hidup yang lebih bermakna. Aku ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang membawa kebaikan dimanapun berada. Jadilah cahaya, walau kecil di tengah kegelapan. Dan jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Bagikan kepada orang lain. Bisa jadi, satu kalimat yang kamu bagikan menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Dan itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan ketika kita sudah tiada. Mari, kita sama-sama berjalan menuju kebaikan. Saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan agar tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menuntun kita menuju kehidupan yang penuh berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa dalam hati. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi perubahan dalam hidup kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan. Semoga setiap kata menjadi pengingat yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.